Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Semoga kalian sudah siap dan memperhatikan materi dengan baik. Pembelajaran kali ini masih tentang tematik selamatkan makhluk hidup. Subtema yang kedua, hewan sahabatku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, diharapkan setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Tujuan yang berikutnya, diharapkan siswa dapat memahami jenis-jenis patung Nusantara. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebelum itu, mari kita belajar tentang gambaran kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan itu disebut sebagai kegiatan ekonomi. Apa sih kebutuhan ekonomi manusia? Nah, salah satunya kebutuhan manusia adalah makan, minum, memiliki tempat tinggal, terus memakai baju, terus memiliki kesenangan, terus membeli HP, berlibur. Itu adalah contoh kebutuhan manusia. Kita lanjutkan. Setiap tindakan kegiatan ekonomi melibatkan produksi, konsumsi, dan distribusi. Apakah kalian pernah mendengar istilah yang seperti itu? Mudah-mudahan kalian pernah mendengar. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan. Produksi adalah kegiatan untuk membuat, menciptakan, menambah nilai suatu barang. Bahasa mudahnya untuk kita adalah membuat barang. Jadi ketika kegiatan ekonomi yang membuat barang itu disebut sebagai produksi. Pelaku produksi disebut produsen. Pelaku ini kalau bahasa mudah kita adalah orangnya yang melakukan kegiatan produksi, disebut sebagai produsen. Konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan suatu barang atau jasa. Nah, konsumsi kalau kita mudahkan dengan bahasa yang mudah itu adalah memakai suatu barang. Memakai suatu barang atau menggunakan suatu barang, bisa barang maupun bisa jasa. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Ingat, pelaku konsumsi disebut konsumen. Distribusi adalah kegiatan mengirim barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini adalah distribusi. Biasanya ketika melakukan distribusi menggunakan satu alat, bisa motor, bisa mobil, bisa dengan gerobak, yang tentunya untuk mengirim
suatu barang dari tangan produsen untuk sampai di tangan konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Dalam perdagangan antar negara juga dikenal ekspor dan impor. Kalian pernah dengar istilah seperti ini? Ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Jadi ketika ada seorang pengusaha, misal pengusaha batik, kemudian menjualnya ke Malaysia, menjualnya ke Singapura, menjualnya ke Brunei Darussalam, menjual ke Thailand, menjual ke Jepang, menjual ke Cina, menjual ke Inggris, itu disebut sebagai ekspor, menjual barang ke luar negeri. Selanjutnya, impor adalah memberi barang dari luar negeri, membeli barang dari luar negeri. Di sekitar kita banyak sekali barang-barang yang berasal dari luar negeri. Nah, kegiatan membeli barang dari luar negeri itu disebut sebagai impor. Ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam dikenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dan dijuluki sebagai gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis.
Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, itu adalah contoh sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Ada persamaannya dan ada juga perbedaan. Perbedaan tersebut yang mengakibatkan suatu negara memiliki kekurangan bahan, akhirnya negara melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Misal contoh, Indonesia kekurangan padi, sedangkan rakyat Indonesia semakin tahun semakin banyak. Akhirnya Indonesia melakukan kegiatan impor dari negara lain, terutama dari negara Thailand. Karena kekurangan beras, maka Indonesia melakukan kegiatan impor. Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor. Kalau seandainya di Indonesia itu melimpah karena terlalu banyak dan kemudian diolah menjadi berkualitas, Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Ayo berkreasi. Foto di samping adalah patung Indramayu, sebuah kota yang ada di Jawa. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus bersabar dan bekerja dengan tekun. Seharusnya kita membuat jenis patung yang berbeda. Saat di sekolah, Pak Guru dengan anak-anak mempraktikkan membuat patung dari bahan dasar semen. Karena ini agak susah, nanti suatu saat kita akan membuatnya di sekolah karena butuh bimbingan. Kita lanjutkan. Tadi ada patung mangga, ada patung rusa. Manusia biasanya membuat patung yang ada di alam, maksudnya mencontoh benda-benda alam. Bisa patung rusa, bisa patung mangga, bisa juga patung ayam, bisa juga dalam bentuk-bentuk binatang yang lainnya. Ada juga manusia juga membuat bentuk patung yang sangat aneh, tidak meniru dengan bentuk alam. Nah, yang seperti itu jenisnya seperti apa sih? Yang seperti itu, yang bentuk alam dengan yang tidak menyerupai alam, itu patung-patung yang seperti apa? Mari kita lanjutkan materinya. Kita akan mengenal patung lebih detail. Patung berdasarkan bentuknya. Nih, patung berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah patung figuratif. Patung figuratif adalah patung yang meniru bentuk secara alamiah. Secara alamiah
berarti sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia. Misalnya bentuk hewan, maaf, misalnya bentuk manusia, bentuk hewan, atau tumbuhan. Nah, jadi yang tadi ada patung mangga, patung rusa, itu berdasarkan bentuknya disebut sebagai patung figuratif. Patung non-figuratif adalah patung yang memiliki bentuk tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, figuratif itu bentuknya yang tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan apa yang ada di alam, bentuknya aneh. Bentuk patung non-figuratif biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, dan lekukan. Seperti apa sih contoh patung figuratif dan non-figuratif? Mari kita lihat. Contoh patung figuratif. Nah, ini adalah contoh patung figuratif. Menyerupai dengan bentuk manusia. Dengan anggota tubuh yang utuh. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Ini juga patung figuratif yang menyerupai hewan. Ini patung figuratif menyerupai tumbuhan. Contoh patung non-figuratif. Nah, seperti ini patung non-figuratif yang tidak sesuai dengan ada di alam, sangat jauh, tetapi memiliki keindahan. Ini juga patung non-figuratif. Walaupun itu hampir mendekati menyerupai manusia, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang tidak lengkap. Yang seperti ini disebut sebagai patung non-figuratif. Ini juga patung non-figuratif, seolah-olah dua manusia yang sedang menari, ada laki-laki dan ada perempuan, tetapi dibentuk tidak sesuai dengan manusia, walaupun ada kesamaan dengan manusia. Tadi kita sudah belajar patung tentang bentuknya, berdasarkan bentuknya. Sekarang kita lanjutkan patung berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Yang pertama adalah patung religi. Karena ini berdasarkan fungsinya atau kegunaannya, maka patung religi dibuat bertujuan sebagai sarana ibadah. Yang kedua, patung monumen dibuat bertujuan untuk mengenang peristiwa atau suatu kejadian. Patung arsitektur dibuat bertujuan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan yang memiliki nilai keindahan. Patung dekoratif dibuat bertujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Bangunan biasanya mendekor ruangan, menghias ruangan dalam rumah. Patung seni dibuat sebagai karya seni murni yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Itu patung seni, cuma diambil nilai keindahannya saja, tidak untuk ibadah, tidak untuk monumen, tidak untuk arsitektur, tidak juga untuk dekoratif, tetapi hanya diambil keindahannya saja,
Ini disebut sebagai patung seni. Seperti apakah contoh patung-patung yang berdasarkan fungsinya? Ada satu lagi, patung kerajinan dibuat untuk dijual oleh seorang pengrajin. Nah, di sini pengrajin di sini adalah pengrajin patung, dibuat kemudian dijual, yang memiliki nilai jual untuk mendapatkan uang. Contoh patung religi yang digunakan sebagai sarana ibadah. Nah, ini adalah patung yang digunakan untuk sarana ibadah, untuk menyembah. Ini juga zaman dahulu untuk kegiatan religi. Ini juga contoh patung monumen yang digunakan untuk mengenang suatu peristiwa. Nah, ini ada patung Garuda Pancasila untuk mengenang sebagai hari jadi Pancasila. Ini patung Jenderal Sudirman mengenang kegigihannya. Ini patung B.J. Habibie. Contoh patung arsitektur. Nah, ini untuk bangunan. Kemudian contoh patung dekoratif. Nah, ini biasanya patung-patung kecil yang untuk menghias ruangan. Ini yang menghias taman, dan ini juga untuk menghias taman. Kemudian patung seni. Nah, ini yang memiliki keindahan, hanya diambil keindahannya saja. Nah, ini juga. Baik, demikian pembelajaran untuk kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nanti kita lanjutkan dengan evaluasi hariannya. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.